Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 20 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat 15, dilanjutkan dengan ayat 22, sampai pasal 18 ayat 1. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Paulus pergi berdiri di antara Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tuntunan Roh Kudus. Di tengah pandemi virus corona yang melanda dunia ini, ada begitu banyak informasi yang beredar di media massa maupun media sosial. Ada pelbagai macam info yang menganjurkan kita untuk minum ini atau menyemprotkan itu agar bisa membunuh virus corona atau setidak-tidaknya mencegah penyebaran virus ini. Jangan lekas percaya pada kebenaran informasi itu. Orang perlu mengetahui dengan jelas dan pasti tentang siapa yang memberikan informasi dan tentang kebenaran informasi itu. Semuanya tak bisa ditelan atau diikuti begitu saja. Perlu diadakan pengecekan berulang kali untuk memastikan kebenarannya. Orang-orang tentu tidak ingin menerima informasi yang keliru. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus telah memberitahu para murid tentang apa yang akan terjadi bila mana ia pergi. Ia tidak menghendaki para muridnya kehilangan arah atau tujuan. Ia mau agar muridnya tetap berada pada jalan kebenaran, keselamatan, dan kehidupan. Karena itu Yesus memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi. Maka para murid tidak perlu lagi merasa cemas, khawatir ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Para murid tidak usah ragu, bimbang menapaki jalan kehidupan ini. Ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menuntun para murid. Itu adalah Roh kebenaran yang akan memberitahu segala sesuatu tentang kebenaran yang berasal hanya dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak informasi yang beredar di sekitar kita. Ada suara yang mengantar kita pada kebenaran, namun ada pula suara yang menggiring kita pada kesesatan. Hal itu dapat membuat kita mengalami kebingungan. Tuhan tentu menghendaki agar kita mendengarkan suaranya dan mengikuti tuntunannya. Ketekunan kita dalam doa, laku tapa, dan karya belas kasih akan sangat membantu kita menjadi peka akan kehadiran Roh kebenaran itu. Bila hati kita mulai berdebar, gelisah, tidak tenang ketika hendak melakukan segala hal, berhentilah sesaat dan renungkan kembali tindakan yang akan kita lakukan itu. Tentu ada sesuatu yang tidak benar dalam tindakan atau perbuatan itu. Dalam keheningan batin, kita akan mendengar dengan jelas suara dari Tuhan. Semoga demikian. Amin.